warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, beramalai, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang sakit? Tidak. Tidak. Oke. Jadi sehat semua? Sholat duha. Sebelum sholat duha, yaitu kita membahas masalah sholat Jumat. Nanti kita masuki yang kedua atau materi selanjutnya, yaitu tentang sholat duha di Marsa. Apa itu sholat duha, Marsa? Tidak tahu. Siapa yang tahu apa itu sholat duha? Reno, sholat duha. Sholat duha dilakukan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari. Sholat duha ialah waktu yang dilakukan pada saat pagi hari antara jam 6.30 sampai jam 11. Jadi selanjutnya pertanyaan kedua, cara sholat duha. Tahu? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Nah ini ya, Bang Ferry coba. Apa itu tata cara sholat duha? Yang pertama, tata cara sholat duha. Berwudu. Berwudu. Yang kedua, Boleh berjamaah. boleh berjamaah atau sendiri. Yang ketiga, Niat. niat sholat duha. Nah, niatnya ialah usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oh. Oke, coba. Duha. Bagi sunatan duha kata ini terpindah berarti adaan nilai ta'ala. Oke, mantap. Play lagi sama-sama ya. Usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Kita masuk ke materi, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentang sholat duha ini ialah mengetahui tata cara sholat duha. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui melaksanakan sholat duha. Jadi pada saat sholat duha ini, jadi tujuan pembelajaran ini, jadi seperti sudah Bapak sampaikan, supaya kita mengetahui apa itu sholat duha, tata cara sholat duha, dan manfaat sholat duha untuk kita pribadi dan orang tua. Oke, jadi selanjutnya kegiatan materi utama yang akan kita bahas untuk saat ini. Jadi pelan-pelan kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Diperhatikan ya, diperhatikan. Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube, amalan yang diyakini sebagai amalan pembuka rezeki adalah melazimkan setiap hari sholat sunnah duha walaupun hanya 2 rakaat. Namun sesungguhnya sholat sunnah duha tidak hanya merupakan amalan pembuka rezeki,
tetapi juga sebagai amalan penghapus dosa. Kita akan mengungkap lebih lanjut tentang beberapa keutamaan melazimkan sholat sunnah duha. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ada waktu-waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah duha. Nah, setidaknya ada 3 waktu yang dilarang Rasulullah kita melakukan sholat sunnah di dalamnya, yang tentunya termasuk pula sholat sunnah duha. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami melakukan ibadah sholat atau menguburkan orang yang meninggal dunia. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'ah. Pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Wahida yaqumu qa'idu dhahirati hatta tamila syamsu. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit. Wahina tabayyatu syamsu lil ghurubi hatta taghuba. Dan yang ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan saat menjelang matahari terbenam. Lakukan sholat sunnah duha di waktu terlarang. Di waktu matahari baru saja terbit dan belum meninggi, hukumnya haram dan bisa berdosa. Karena itulah kita yang sudah terbiasa sholat sunnah duha hendaklah berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang kita kira banyak pahala, ternyata malah berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man hafadha ala subhatit duha ghufirat dhunubuhu wa in kanat aktsara min zabatil bahri." Siapa saja yang merutinkan sholat sunnah duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, walaupun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Diyakini sebagai amalan pembuka rezeki adalah berdasarkan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwal nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari, yaitu pagi hari, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Didengarkan tadi? Bisa dilihat? Jadi isinya apa? Waktu yang diharamkan melaksanakan sholat duha. Kapan waktunya? Pagi. Yang malam. Terus? Tengah hari. Yang diharamkan itu pada malam hari, itu tidak boleh. Tengah hari itu sekitar jam 12 atau jam 1, itu tidak boleh lagi, karena waktunya mulai dari jam 7 sampai dengan jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari sini. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari terbit naik sedikit hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Sebaiknya sholat duha dilakukan setelah melewati 1/4 siang. Artinya, jika satu hari terdapat 12 jam, terhitung dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore, maka sholat duha dianjurkan dilaksanakan pada 1/4 kedua dalam satu hari. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat, sebaiknya dilaksanakan 4 rakaat. Adapun yang paling sempurna dilakukan 6 rakaat, dan yang paling utama adalah ukuran maksimal yaitu 8 rakaat. Tata cara melaksanakan sholat duha. Berikut ini tata cara mengerjakan sholat duha 2 rakaat. 1. Berniat mengerjakan sholat duha saat takbiratul ihram. Untuk 2 rakaat sholat dapat dimulai dengan niat usolli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala.
Aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, dan keindahan adalah keindahanmu, dan kebagusan adalah kebagusanmu, dan kemampuan adalah kemampuanmu, dan kekuatan adalah kekuatanmu, serta perlindungan adalah perlindunganmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di langit, maka mohon turunkanlah. Bila di bumi, mohon keluarkanlah. Bila sulit, mudahkanlah. Bila jauh, dekatkanlah. Dan bila haram, bersihkanlah. Dengan hak duhamu, keindahanmu, kebagusanmu, kemampuanmu, kekuatanmu, dan perlindunganmu. Pertanyaan pertama, berapa rakaat sholat duha? 2. Bisa 2, bisa 4, terus 8, 6, 12. Jadi sahurnya kalau memang itu ada pertanyaan ya. Tapi suruh bertanya, tidak ada bertanya, dan bapak tanya bisa menjawab. Itu luar biasa nih, Reno. Sangat-sangat luar biasa nih. Kita suruh bertanya, tidak bertanya, dan kita tanya dia bisa menjawab. Ini cuma yang bisa kita ambil dari video yang tadi, yang barusan kita dengarkan bersama. Hikmahnya itu, sholatlah di awal waktu. Jadi sholat sunnah duha itu sholatnya pada saat di pagi hari. Jadi tidak di jam 10 pagi atau jam 11 pagi. Tapi dia harus di pagi hari atau di awal waktu. Boleh ngumpul Kak. Ambil semuanya teman-temannya. Udah kumpul. Bapak kan sudah bilang tadi nama dan kelasnya dibuat. Kesimpulan apa yang bisa kita utarakan atau bisa kita sampaikan dari tugas yang dibuat tadi? Kesimpulannya tentang materi tadi ialah pelaksanaan sholat duha dilaksanakan harus dilakukan di awal waktu. Pelaksanaan sholat duha itu sama dengan melaksanakan sholat wajib. Yang berbeda hanya niatnya saja. Iya, bagus. Reno juga bagus. Dan penutup. Jadi kira-kira pembelajaran ini gimana menurut semuanya? Berbeda tidak dengan kegiatan pembelajaran kita yang awal-awal dulu atau yang lain? Berbeda. Jadi sebenarnya lebih enak mana atau lebih enak yang lalu atau yang ini? Yang ini karena ada video dan segala macamnya. Yang suka kan? Iya, Bang. Jadi kesimpulannya seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu kita melaksanakan sholat duha itu hendaknya dilaksanakan di awal waktu. Jadi kesimpulan yang dari
Tim apa? Peri apa simpulannya? Kosike. Atau Dimas boleh, atau yang lain mewakili kesimpulannya dari yang kita pelajari ini. Kesimpulannya mengetahui hal-hal yang dilarang pada saat pelaksanaan sholat duha. Nah, jadi bagus, alhamdulillah. Dimas, mantap sekali jawabannya. Tahajud. Jadi besok kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sholat tahajud. Bagus sekali kesimpulan dari Dimas. Jadi untuk saat ini kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.